egoisnya kasar kali kalau. Ibu udah 1000 kali ngomong, satu kata pun tak dijawab. Makanya ibu-ibu WA, Bang, nanti kan ini rencana begini. Ada kawan kerjaan sakit loh Bang. Kata ibu-ibu yang lain kita jenguk loh Bang. Dari Perwiritan. Maksud mama begini loh. Minta izin sekalian ya Bang. Ya nanti agak malam pulang. Nanti abang kalau udah sampai di rumah. Kunci ku titipkan ke sebelah itu. Abang misalkan nanti kalau lapar. Nasi sudah di kosmos. Lauknya di lemari ya Bang ya. Izin ya Bang ya. Ibu banyak WA hampir 1 halaman. Bapak tuh tak boros kata-kata. Cukup huruf Y. Betul Bu. Itu menunjukkan bahwa kalian punya sifat juga. Apa sifat kalian? Banyak cakap. Serius nih, kalian banyak cakap. Mana buktinya? Kalau kalian digonceng suami dari Medan ke Riau, mau undangan ke Tembung, sepanjang jalan tuh kalian yang bercakap kan? Ibu tuh pun mulai digoncengan tuh, Bang, iya, maksud adik gini loh Pak, ini kan sekarang ini kan sudah mulai mau bulan puasa, kalau adalah rezeki kita nanti habis raya, anak kita Iwan kita sunatkan ya Bang ya, nanti gini kalau ada rezeki Bang, kita undang juga lah tetangga-tetangga malu lah, kita dia kan anak paling besar, maksud gini mama loh Bang, kalau seandainya cukup rezeki kita pestakan lah Bang. Malu juga kita kan ke PT IRA ini kan Bang sama-sama orang kampung. Mama kan orang Siantar, abang kan orang Payabakung. Jadi kita pestakan ya Bang, ya insya Allah nanti ada rezeki. Gini loh Bang, kemarin itu undangan kita loh ke Telaga Sari itu. Ada aku tengok apanya, hiasan-hiasannya agak-agak biru-biru langit gitu loh, cantik kali ku tengok lah Bang, ya Allah ya Allah, berarti kita buat ya Bang ya, kalau masalah marhaban Bang, abang kan tahu kami punya grup, nggak apa-apa nanti ku bilang sama ibu ketua, banyak kali cakap ibu, paling buat bapak tuh, Pak, ku ingatkan, menghadapi perempuan yang banyak cakap cukup 3 kata, apalagi, yang terakhir, paling banter insya Allah. Tapi Pak, disitulah kenikmatan perempuan saat dia curhat kepada bapak. Apapun gelisah dia ceritakan kepada bapak. Bapak iakan semua. Disitulah ketenangan mereka. Kenapa? Iakan aja semua Pak. Karena yang dia cakapkan pun dia lupa dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berlibur ke rantau perapat, melintasi simpang kawan. Kalau ngaku umat Muhammad, jawab salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran walhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. فقال الله تعالى في آية القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, awwalu talil Qur'an, wasani wa hafizil lisan, wasalisu wa mut'imul ji'an, warrabi'una fi syahri Ramadan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Ikhlas, para orang-orang tua kami, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, ustazah, muallim wal muallimah, hadirin wal hadirat, jamaah Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah yang dahsyatnya luar biasa. Kita ngaji di awal dulu, nanti baru pandangan umum. Satu kisah sejarah yang luar biasa diperkenalkan kepada kita, yang disebut dengan peristiwa dahsyat Isra wal Mi'raj. Isra artinya menurut bahasa jalan malam. Maka kalau ada orang yang jalan malam, walaupun kelayapan di belakang rumah orang, itu Isra juga itu. Isra maksiat. Tapi yang jadi pertanyaan, Isra ini istimewa di hadapan Allah. Isra secara istilah perjalanan malam dari tempat suci ke tempat suci, disebut dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena Nabi kita diuji Allah dengan duka yang sangat dalam. Ujian pertama, meninggallah anak Nabi bernama Qasim, meninggal pula anak Nabi bernama Ibrahim, meninggal pula anak Nabi bernama Abdullah. Galau Nabi, gelisah Nabi dengan wafatnya anak laki-laki 3. Cukupkah di situ ujian Allah? Tidak. Seorang wanita yang menghadiahi Nabi 6 anak ialah Khadijah, yang cintanya tiada terbalas dan terbilang kepada Nabi pun meninggal dunia. Maka Nabi di saat itu terpukul berat luar biasa ketika meninggal istrinya. Bu, jangan kalian bayangkan kalau kalian meninggal itu kami suka. Enggak. Nabi aja ditinggal mati istrinya berduka dan bersedih. Hingga di suatu ketika ada seorang wanita, adik kandung daripada Khadijah, namanya Ummi Hani. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Ummi Hani ini pakai teklek Khadijah. Klepek, 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 klepek. Nabi sedang termenung, galau. Nabi pun, ya Khadijah. Ditengoknya Ummi Hani, Allah la ilaha illallah, rinduku kepada kakakmu walaupun sudah meninggal dunia, kuanggap dia yang datang menemui ke rumah ini. Begitulah Nabi ketika wafat itu Ummi Khadijah. Lalu apa yang menyebabkan Nabi nggak bisa move on dari Khadijah?
Contoh nih wahai ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo. Ternyata 3 sifat Khadijah yang membuat Nabi tak bisa move on. Sampai Nabi pun duduk di antara istri-istrinya. Duduk Nabi di tengah. Di sebelah kiri Hafsah. Di sebelah kanan itu Aisyah. Yang diceritakan Nabi pun adalah Khadijah. Membuat cemburu itu istrinya. Maka Aisyah cemburu. Dia ambil pisang. Dicomotkan kepada Hafsah. Itulah sifat wanita. Marahnya sama siapa? Siapa yang kena sasaran. Kalian kan gitu. Marah sama laki, anak yang kalian cubiti. Betul? Kalian pun jangan bandal-bandal kali. Apa yang menyebabkan Nabi susah, galau, gelisah? 3 sifat Khadijah. 1, Bu, dengar nih. Khadijah seumur pernikahan tak pernah melawan Nabi. Kita cek di sini keturunan Khadijah. Tolong angkat tangan yang tak pernah melawan suaminya. Tolong, Bu. Bu, saya minta tolong yang tak pernah melawan suaminya. Tolong angkat tangan. La ilaha illallah. Jadi ini semua tukang-tukang melawan. Matilah kita. Ya pantaslah kami kadang-kadang agak-agak tak tahan di rumah. Kenapa? Kami sampai di rumah udah kalian repeti. Makanya ibu-ibu, buat kami tenang di rumah dengan cara apa? Senangkan kami dengan cara Khadijah. Apa cara Khadijah? Tak kala Nabi pulang ke rumah, Khadijah bertanya 3 kata saja. Wahai suamiku Rasulullah, engkau mau makan apa? Engkau mau mandi dulukah wahai suamiku? Atau engkau membutuhkan aku istrimu? Allah. Begitu cara menyenangkan suami. Lah ibu kadang-kadang suami pulang pun tak tahu ibu. Betul? Kok bisa nggak tahu? Ngerumpi nang cakru. Akhirnya bapak pulang ke rumah. Perutnya lapar. Ditengoknya lah kuali. Masih telangkup. Dibukanya lah tujung saji. Apa Pak? Ini. Tes 1. Oh. Tes 1, 2. Nah, dibuka bapak tulah tudung saji. Ditengoknya lah ikan tinggal tulang. Dibukanya lah periuk, nasi tinggal keraknya. Akhirnya bapak itu pun berkata, bagaimana aku kan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Lanjut. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Makanya sial kali nasib kita punya bini macam begini. Pak, pulangkan tuh ke showroom, Pak, pulangkan. Baik, lanjut. Gak apa-apa Pak, dia nikmat di situ ya. Lanjut. Apa tadi sifat Khadijah, Bu? Tak pernah melawan roh. Kalau Rasul pulang, disapa Khadijah, engkau mau mandi atau engkau butuh aku? Pahamlah ibu-ibu, oma-oma tuh kalau ditanya butuh aku kan. Halo? Kenapa?
Kami otaknya sumpah di kantor, kerjaan menumpuk, laptop satu hari, ketemu dengan orang yang menyibukkan. Otak kami, saraf kami tegang. Maka ibulah yang mengkendorkan itu. Sapa dengan santun. Elo-elo, Tuhan bergantung, jangan bergantung di dahan rapuh. Bagus-bagus cari kawan. Jangan cari kawan yang suka ngerumpi, suka ngegosip. Kenapa kalau salah pilih kawan kita hancur? Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Oke? Hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Elok-elok ngomong. Oke? Kita tenangkan dulu. Sudah tenang, lalu naik kita. Isra. Perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina namanya Isra. Kenapa Nabi diperjalankan? Karena Nabi galau. Berarti kalau lagi gelisah, kalau lagi suntuk, kalau lagi galau, obatnya makanya kalau kalian kepingin jalan-jalan, Bu, suntuklah nanti habis acara ini. Sampai di rumah marah-marah ibu, bantingkan piring satu. Bapak pun ngomong, Ma, besok kita jalan-jalan. Kemana, Pak? Mantap lah pokoknya. Jalan-jalan lah. Minal mencirim ilal parapat. Dari mencirim ke parapat. Pulang dari parapat. Tambah galau. Tambah suntuk. Kenapa? SPP anak belum dibayar. Ternyata habis digunakan jalan-jalan. Uang yang harus dibayar perumahan habis dipakai jalan-jalan. Tambah suntuk enggak? Maka mana konsep yang menyenangkan hati? Lihat konsepnya. Minal masjidil haram. Dari tempat suci Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke tempat suci Masjidil Aqsa. Maka kalau tenang jiwa kita, ingin bahagia hati, hilang gelisah, hilang galau, maka adakan perjalanan suci. Minal Masjid Al-Ikhlas, bakatu mencirim, ilal Masjidin Nabawi Madinatil Munawwarah. Dari sini berangkat sholat safar Kuala Namu, terbang ke Madinah. Di sana ziarah di makam Rasul. Lalu kita di sana berdoa, berangkat ke Masjidil Haram. Di sana kita tawaf, jalan-jalan ke Taif, jalan-jalan ke Jabal Rahmah, pulang tambah iman. Tenanglah, ini suntuk jalan-jalan ke Pantai Cermin, ke Bali. Yang suntuknya aku pergi pula ke Parapat. Padahal di Parapat itu kan banyak babi. Oke ya, kita lanjut. Lalu kita mi'raj. Mi'raj artinya tangga. Secara bahasa. Secara istilah, naik atas perintah Allah, menjemput tugas dan kewajiban. Kalau puasa diperintahkan, kalau sedekah diperintahkan, kalau infak diperintahkan, kalau zakat diperintahkan. Semua perintah itu datang dari Allah. Wa illa siyamu, wa illa sholati, kecuali sholat itu adalah
diundang. Sholat itu diundang Allah Nabi Muhammad. Makanya sholat itu pun dipanggil. Kalau Nabi diundang Allah, maka kita sebagai umatnya dipanggil dari Masjid Al-Ikhlas. Makanya yang memanggilnya itu anak muda yang lebih pantas. Kenapa? Kalau remaja masjid yang azan, bangga orang tuanya. Betul, Bu? Kalau remaja masjid yang azan, bangga kalian, Bu? Kalau ada yang azan, bangga kalian, Bu? Tapi kalau anaknya azan di masjid Allah, misalnya anaknya yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu kalian, Bu, anakku yang ada di masjid itu anakku itu. Anakku itu. Kakak, anakku, Kak. Bangga orang tua kalau kalian yang azan anak muda. Tapi kadang-kadang kalian pun jangan parah kali juga. Giliran laki kalian yang azan, kalian tak akui. Kenapa? Mentang-mentang sudah tua laki kalian, azannya tak secantik anak kalian. Tapi kadang-kadang kita pun mohon maaf, Pak. Azanlah waktu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Laki siapa itu? Entah. Tak diakuinya. Makanya untuk apa kalian dibuat remaja masjid? Kami orang tua hanya cukup membina, membimbing kalian generasi. Jangan biarkan kami yang sudah diintip-intip malaikat maut ini lagi ajan. Kalianlah yang ajar anak muda. Setuju? Maka siapa ketua remaja masjidnya? Yes, susun jadwal muadzin di Masjid Al-Ikhlas. Banggakan orang tua kalian. Itu. Ini kadang-kadang mohon maaf di tempat lain tak pernah nongol ke masjid. Giliran maulid, mi'raj, PHBI nongol. Masjid lain. Sini mana lah aku tahu, baru kali ini aku ke sini. Ya. Lanjut. Lalu naiklah Nabi Muhammad bersama Jibril di langit pertama. Bertemulah Nabi Muhammad di langit pertama, disambut oleh ayah kita Nabi Adam. Nabi Muhammad pun berkata, Assalamualaikum ya Aba Adam alaihi salatu wassalam. Waalaikumsalam ya ibnin wa nabiin wa salihin. Itu jawaban daripada Nabi Adam. Ketika bertemu Adam dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam pun duduk di atas kursi di langit pertama. Dia torehkan wajahnya ke kanan. Maka Nabi Adam pun tersenyum. Janganlah GR dulu, nak. Ketika Nabi Adam duduk di langit pertama, dia torehkan wajahnya ke kiri. Nah, maka dia pun menangis sesekali menghusap matanya. Bertanya Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa ayah kita Adam, ayah kami Adam ini kalau nengok ke kanan menangis, maaf, ke kanan tersenyum, dan kalau dia menorehkan ke kiri dia menangis? Kata Nabi Muhammad, dijawab Jibril, ya Muhammad, yang punya ayah kan kalian, tanya kepada ayah kalian. Hingga Nabi Muhammad pun menanya kepada Nabi Adam, ya Aba ana Adam alaihissalam, gerangan apa yang menyebabkan engkau tersenyum kalau melihat ke kanan? Apa kata Nabi Adam? Wahai ibnin, ya ibnin Muhammad wa salihin, senyumku, banggaku, bahagiaku kalau ku palingkan wajahku ke kanan, pandangan mataku tembus ke bumi, terlihat akulah anak-anakku sedang kebaikan di atas bumi. Berkumpul mereka di PT Ira pada malam Ahad. Biasanya orang berjalan-jalan
tapi mereka mengenang mi'rajmu ya Muhammad. Aku ayah kalian bangga di langit pertama ini ketika wajahku kupalingkan ke kanan, maka terlihatku anakku dengan kebaikan. Saat ini kita bapak dan ibu sedang dibangga-banggakan oleh Nabi Adam kepada malaikat. Berkumpulnya manusia zakarunallah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, membuat Nabi Adam tersenyum. Faqala Jibril qumu mahpurah, bangkitnya orang yang duduk bermajelis. Qumu mahpuran, kata Jibril, bangkit kalian dari tempat duduk kalian, mahpuran, dosa kalian telah digugurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya kita kumpul pada malam hari ini. Oleh sebab itu, jangan pulang dulu sebelum selesai acara. Nanti tak dapat doa dari malaikat. Lalu kenapa engkau kalau menorehkan ke kiri engkau menangis? Ditanya Nabi Muhammad, wahai anakku Muhammad wa salihin, bagaimanalah aku ayah kalian tak menangis? Menjerit batinku ketika kutorehkan ke kiri dari langit ini, maka terlihat pula anak-anakku di atas bumi asik dengan maksiatnya. Tengok Muhammad, tengok Muhammad, tengok Muhammad, tengok tuh mereka parkir di pinggir jalan, mereka nyekek botol sambil bernyanyi gara-gara sebotol. Ia jalan kalau lagi kumpul pasti ada sedih Nabi Adam nengok kita. Maka kalau nyanyi seperti ibu tadi lah, yang mana grupnya itu Ustaz? Oh, yang di atas, Allah la ilaha illallah. Dada ibu. Ini baru menyenangkan Allah, menyenangkan malaikat, menyenangkan Rasul. Ya Bu ya. Ibu kalau di rumah, di muka bapak begini juga lagunya. Makanya ibu-ibu, nanti kalau misalkan suami ibu kerja, sairkan ibu itu dari depan pintu. Adek, iya bang, abang berangkat ke kantor ya. Ibu kejar suami ke depan pintu. Salam, cium tangannya. Iringi keberangkatan dia. Dada. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Oh, nyaman Pak kalau diantar istri-istri kita begitu Pak. Tapi berapa banyak sekarang perempuan ketika kita berangkat Pak. Abang berangkat ya dek, tolong tutup pintu ya bang. Betul? Kalian pelakunya. Tobat. Udahlah tak diantar, suruh tutup pintu. Coba salam cium dada dia. Hati kami tenang di kantor. Mana tahu di kantor ada gangguan-gangguan janda-janda kuncup. Maaf ya Bapak Ibu yang janda ya. Ini tidak ada unsur menghina. Sebab kemarin hari Senin, hari Ahad saya ngisi. Habis saya pulang sampai di rumah. Hina kali kami Ustadz buat janda-janda ini. Di WA-nya Pak. Kusimpan sampai sekarang. Janda tidak terhina. Janda itu adalah orang yang duluan masuk surga dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kata Nabi, jika seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia menahan diri tidak menikah lagi, memilih untuk membesarkan anaknya, mengambil tanggung jawab suaminya, tak ada balasan baginya kecuali surga Allah. Beruntunglah kalian janda-janda. Kan kadang-kadang mau juga gitu janda-janda kuncup tuh mengganggu laki ibu di kantor. Tahu ibu janda kuncup kan? Tahu janda kuncup? Janda muda dicerai laki belum punya anak, kan masih kuncup. Izin Pak Ketua agak bercanda dikit ya. Kalau ku bawa serius sekali nanti ya
Karena kan janda kata Ustadz Ridwan Hamid terbagi dua. Ada janda kuncup, janda muda dicerai laki, belum punya anak, itu janda kuncup. Yang kedua kata dia ada janda kembang. Apa janda kembang? Janda kembang, janda ditinggal mati laki, banyak anak, badan melar kembang. Maaf, maaf. Maaf, saya ibu, maaf, maaf, maaf. Maaf. Enggak usah ditengok lemak tubuh, enggak usah ditengok. Ini tengoknya, belum mak. Baik, lanjut ya. Makanya kalau bisa bersair itu bagus. Saya senang bersair. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina khiyarukum wa khiyarukum. Itu. Salah, maaf, artinya aja. Begini kata Nabi. Salah satu yang pernah disenyumkan Nabi, berita yang terjadi dengan anak Nabi, siapa itu? Sayyidina Ali dengan Fatimah pernah bertengkar di rumah tangga. Tiba-tiba Nabi pergi ke masjid tidur. Pas sholat subuh, rambut Ali penuh dengan tanah belakang. Ditanya sama Nabi, wahai Ali, kenapa engkau tidur di masjid? Tak apa-apa ya Rasulullah, kepingin aja tidur di masjid. Padahal dia karena habis bertengkar dengan bininya. Begitulah kita pak suami-suami. Jangan pernah ceritakan kekurangan istri kita ini pak. Setuju? Aku tahu Ali, kalian pasti habis bertengkar. Ada apa dengan anakku Fatimah? Tidak ya Rasulullah, kami baik-baik saja. Ali berbohong demi menutupi aib istrinya. Itu baru laki-laki yang paten. Lalu Nabi merasa dipanggilnya Fatimah. Hei Fatimah, datang engkau ke rumah. Apa kata dia? Anakku, tak ridho suamimu, engkau tak dapat bahagia. Surga bagianmu kalau ridho suamimu, kata Nabi. Akhirnya Fatimah menyesal karena marah kepada suaminya. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia salam suaminya. Ali tetap marah. Dia peluk suaminya. Ali tetap marah. Dia geliti Ali. Ali tetap marah. Lalu apa yang lakukan Fatimah? Apa kata Fatimah? Ketika aku bersalah pada suamiku Ali, aku minta maaf, wajahnya masih marah. Ku geliti dia, dia pun masih marah. Maka ku tenangkan hati suamiku sambil berjoget-joget di hadapannya. Begitu cara bu, kalau kami marah kalian joget. Minta maaf, masih marah. Geliti, masih marah. Maka ibu peluk dari belakang. Abang pilih yang mana? Ini enggak. Laki marah, kalian pun meraju. Masuk ke kamar, tidur terangkup. Itu perempuan di dosa di sinilah. Oke, kita selingi sedikit. Berikutnya, naiklah Nabi Muhammad ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa Nabi Muhammad disambut Nabi Isa dengan Nabi Yahya? Karena Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu adalah hidup penderitaan yang sama. Imam Masjidil Aqsa namanya Imran. Imran punya istri. Istri dari Imran punya adik. Adik dari istri Imran itu dinikahi Nabi Zakaria. Berarti Imran dengan Nabi Zakaria sepengambil. Di saat Imran lahir anak dari istrinya, diberi nama Maryam. Imran pun meninggal dunia. Setelah meninggal dunia Imran,
Maka Maryam dibesarkan Nabi Zakaria. Kenapa Maryam dibesarkan Nabi Zakaria? Karena Nabi Zakaria sampai mandul sampai menopos istrinya, mandul tak punya anak. Akhirnya apa kata istri Imran? Anakku Maryam besarkan wahai Zakaria, kalian kan belum punya anak. Akhirnya Maryam pun dibesarkan oleh Zakaria, tapi tak sempurna, tak punya anak laki. Di saat sholat malam Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habali minas salihin, wahai Allah titipkan aku anak yang saleh. Kata istrinya, wahai suamiku Zakaria, kita kan sudah punya anak Maryam, kenapa engkau meminta anak kepada Tuhan? Oleh sebab itu doamu terdengarku. Kata Nabi Zakaria, istriku jangan marah ya, ini ponakanmu perempuan. Aku pingin anak laki supaya ada yang meneruskan ajaran kenabian. Baiklah kalau begitu bang, silahkan banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Tetap asal sholat malam Nabi Zakaria minta anak. Lama-lama panas kuping istrinya. Saat itu dia ngomong, suamiku Zakaria, nampaknya aku tak bisa melahirkan anak untukmu. Kau pilihlah perempuan yang paling cantik di kota Damaskus. Aku yang melamarnya pakai uangku. Engkau hanya menikahinya saja. Pak, halo, halo, Pak. Macam mana kalau seandainya ibu ngomong kayak gitu habis ngaji nih Pak? Bang, kau pilihkanlah wanita yang paling cantik di Medan Krio ini. Kujual cincinku untuk kau nikah kembali. Gimana pendapat Bapak? Aku, andaikan istriku ngomong kayak gitu, langsung aku naik kereta milih perempuan. Tapi tengok kesetiaan Nabi Zakaria. Wahai istriku, aku kan minta anak kepada Allah, bukan minta nikah. Apa kata istrinya? Mana mungkin aku bisa melahirkan? Kan udah menopos. Mandul lagi. Udahlah bang, kalau kau tak mau, aku yang carikan. Tiba-tiba istri Nabi Zakaria dikumpulkannya wanita cantik di rumah. Bang, pilih mana pilihanmu? Aku yang melamar, pakai duitku supaya kita punya anak laki-laki. Macam mana pendapat Bapak? Tak berani orang. Tapi tengok Nabi Zakaria ngomong, istriku, aku minta anak sama Allah, bukan untuk menikah kembali. Akhirnya, di saat usia menopos, istri daripada Nabi Zakaria, wa nafaha birruh, ditiupkan Allah ruh ke dalam rahimnya. Maka saat malam, dia heran. Tadi malam aku bermimpi seakan ada yang masuk ke dalam perutku. Wahai suamiku Zakaria, ayolah kita pergi ke tabib. Pergilah mereka ke tabib. Kata tabib, selamat Zakaria, istrimu hamil. Kata istrinya, hamil? Iya, aku karena menopos, kata dia. Sedangkan aku tak menopos, tak hamil. Kenapa waktu begini bisa hamil? Allah yang takdirkan, kata tabib. Makanya hati-hati kalian yang sudah menopos. Jangan kalian pikir mentang-mentang udah expired tak bisa hamil. Bu, hati-hati kalian ya nek. Mana tahu pulang acara ini tiba-tiba besok pagi. Akhirnya lahirlah anak dari istri Nabi Zakaria, diberi nama Yahya. Maka Yahya mati sedang sujud. Allahu Akbar, dipancung oleh Bani Israel. Itu jahatnya itu Yahudi itu. Maryam melahirkan anak Isa. Nabi Isa dikejar-kejar mereka. Maryam dikejar-kejar mereka sampai bersembunyi di kandang sapi. Akhirnya selamat Nabi Isa. Artinya Isa lajang, Yahya lajang, bersaudara. Kenapa? Nabi Isa punya Pak Lek namanya adalah Yahya. Ini lajang dua-duanya,
Allah tempatkan di langit kedua, bertemu Nabi Muhammad di saat Mi'raj waktu itu. Dah. Tak usahlah banyak-banyak kali tentang ilmunya ya Pak ya. Kadang-kadang setengah mati benar ceramah belum pulang dan lupanya dia di tempat lain. Naik ke langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Naik langit keenam ketemu Nabi Musa. Itulah yang dibacakan kori kita tadi. Mana korinya tadi? Apa kata dia? Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kepada Musa dititipkan umat Bani Israel, diturunkan kepadanya kitab Taurat. Isi Taurat itu menceritakan bahwa Nabi Musa pernah pindah dari Mesir ke Jabal Uhud berdoa, Ya Rabb, panjangkan umurku bertemu dengan Muhammad hingga aku menjadi umatnya. Ditolak Allah doa Nabi Musa, tapi Allah mengabulkannya di langit ke-6. Pelajarannya apa? Kalau doa kita tak dikabulkan di dunia, pasti di akhirat dikabulkan Allah. Oke, lanjut. Lalu Laila Muhammad ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim, naik ke Sidratul Muntaha, lalu tinggallah Jibril, lalu naiklah Nabi Muhammad ke Rab, ke Istawa, sampai ke kaki Ars. Nabi Muhammad menolehkan wajah ke kanan melihat surga. Nabi Muhammad menolehkan ke kiri melihat neraka. Lalu Nabi pun menangis sambil berkata, Ayyuhan nar, wahai neraka, adakah engkau tempat umatku kelak nantinya? Kata neraka, akulah tempat siksa bagi umatmu yang banyak dosa. Lalu Nabi Muhammad menyapa neraka, Ya neraka, adakah yang bisa kulakukan agar umatku selamat darimu? Maka neraka pun berkata, mohon perlindungan pada Allah. Ucapkan 7 kali pagi, ucapkan 7 kali sore. Insya Allah umatmu tak akan masuk ke tempatku ini. Apa doanya wahai neraka? Maka neraka mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Itulah doa yang dibaca imam kita. Ialah Allahumma ajirna minan nar. Ajirna minan nar, ajirna minan 7 kali. Itu yang mengajarkan adalah neraka kepada Muhammad supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Gunakan subuh, gunakan itu nanti maghrib. Insya lanjut. Melihat dahsyatnya perjalanan itu, Nabi Muhammad terkagum-kagum. Lalu dia sujud di kaki arsy sambil berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kehormatan, keagungan, kekuasaan milikmu wahai Allah. Terdengar suara oleh Nabi, muncul cahaya, maka kalimat Nabi pun dijawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat bagimu wahai Nabiku, kasih sayangku menyertaimu. Didengar Nabi ucapan ini dari Allah, maka Nabi menjawab, Assalamu alaika, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wahai Allah, jangan aku aja yang kau sayang, jangan aku aja yang engkau selamatkan. Selamatkan pula umatku yang mengerjakan amal soleh. Mendengar dialog malaikat, mendengar dialog Allah dengan Nabi. Malaikat langit pertama sampai langit ke-7 semua mengangkat tangan sambil berucap, Asyhadu an la ilaha illallah. Saksi kami ya Allah, Engkau Tuhan kami. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata malaikat, kami bersaksi Muhammad adalah utusanmu. Mendengarkan kesaksian malaikat ini, maka Nabi pun diberi tugas dengan undangan, ialah sholat. Dahsyatnya Pak perintah sholat itu. Dialog Allah dengan Nabi, dengan para malaikat.
Oleh sebab itu, dalam sholat menghadap Allah, yang menghadap umat Nabi, lalu siapa yang menyaksikan? Ialah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah selesai. Ku cepat-cepat ini cerita Mi'raj. Nanti sampai dapat sholat perintah, Nabi pun turun ke bumi. Setelah sampai di bumi, Nabi tak sholat subuh. Maka Nabi pernah sekali tak sholat subuh. Waktu pulang Mi'raj, datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kenapa kau tak sholat? Kata Nabi, ya Jibril, aku mau sholat tapi tak tahu caranya. Akhirnya Jibril megang tangan Nabi. Mereka sholat berjamaah di depan Ka'bah selama 3 hari 3 malam berturut-turut 5 waktu. Akhirnya yang mengajarkan sholat itu adalah Jibril kepada Nabi. Lalu Nabi ajarkan kepada kita sampailah saat ini. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati malam hari ini. Tuntas. Selesai. Udah? Kita tutup. Itu cerita Mi'rajnya. Lalu kita ambil pandangan umum menyambut bulan Ramadan. Kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. 4 golongan yang dirindukan surga. Halo ibu-ibu. Jawablah dulu. Oh, aku serak nih. Halo. Kalian pernah rindu? Sakit enggak? Mana lebih sakit rindu daripada luka di kaki? Kalau luka di kaki masih kenyang makan. Kalau rindu tak selera makan. Betul kata anak remaja. Kenapa? Mau makan teringat padamu. Ya kan, Bu? Mau tidur terbayang wajahmu. Oh mantanku. Lah suami kan mantan pacar. Begitulah surga. Rindu kepada kita. Siapa yang dirindukan surga? Talil Quran. Orang yang dirindukan surga itu siapa? Talil Quran. Istiqomah baca Quran. Baca Quran itu tak perlu panjang-panjang. Cukup 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat setiap malam. Kalau seminggu 5 kali 7 35. Kalau 35 seminggu dikali 4 minggu, udah berapa itu? 140 dikali 10 bulan. Barangkali 5 tahun sudah hatam Quran. Pertanyaan, kalau umur 5 tahun hatam Quran, umur ibu 40 tahun, potong masa mental. Potong masa mental. Kan ada masa mental kan? Potong 15 tahun, sisa 25 tahun, umur 40 tahun, harusnya 5 kali hatam Quran. Pertanyaan, halo, umur 45, udah ada 5 kali hatam Quran? Ada. Nah, 1. Jadi yang dirindukan surga Allah, talil Quran. Yang kedua, yang dirindukan surga Allah, hafizil lisan. Bisa menjaga lidah. Lidah ini tak bertulang, tapi lidah ini bisa membuat orang tak cakapan sampai mati. Betul? Lidah tak bertulang, tapi lidah ini bisa menghancurkan perasaan. Lidah tak bertulang, tapi gara-gara lidah bisa kita bertengkar satu kampung. Oleh sebab itu, Pak, Ibu, saya, jangan sibuk menilai kekurangan orang. Semua kita punya kekurangan. Halo? Baru kugas. Stelpa. Ibu yang jilbab hitam yang di depan. Sudah nikah, Bu? Udah. Berapa anak ibu? 4. Bapaknya? Manalah kita tahu anak 4 dari 3 bapak kan? Boleh lagi nanya, Bu? Boleh? Anak ibu yang 4 itu 1 ayahnya, 1 maknya. Sama nggak sifat anak ibu itu?
Tidak, itu maksud saya. Kalau yang satu ayah, satu mak saja berbeda sifat, wahai Pak BKM. Satu ayah, satu mak saja berbeda sifat, apalagi sejamaah PT IRA. Betul? Karena manusia ini berbeda sifat. Sifat laki-laki ada 3. Mau saya kasih tahu sifat kami? Mau? Mau saya kasih tahu? Sifat laki-laki ada 3. Sifat perempuan juga ada 3. Mana kita bahas duluan? Perempuan. Siapa duluan, Bu? Masya Allah. Yang laki bilang perempuan, yang perempuan bilang laki. Oke lah, yang menyampaikan saya, terserah saya pilih yang mana. 1. Sifat laki-laki, Bu, dengar nih. Egois. Betul apa tidak? Apa, Bu? Ego. Setiap laki-laki pasti egois. Kalau ada laki-laki tak egois, berarti laki-laki bencong. Mau ibu punya laki bencong? Mau. Ambilkan sabun lah. Mau. Maka syukuri kalau kami egois. Di mana letak egoisnya? Kasar kali kalau. Ibu udah 1000 kali ngomong, satu kata pun tak dijawab. Makanya ibu-ibu WA, Bang, nanti kan ini rencana begini. Ada kawan kerjaan sakit loh, Bang. Kata ibu-ibu yang lain kita jenguk loh, Bang, dari Perwiritan. Maksud mama begini loh, minta izin sekalian ya, Bang, ya nanti agak malam pulang. Nanti abang kalau udah sampai di rumah, kunci ku titipkan ke sebelah itu. Abang misalkan nanti kalau lapar, nasi sudah di kosmos, lauknya di lemari ya, Bang, ya. Izin ya, Bang, ya. Ibu banyak WA hampir 1 halaman. Bapak tuh tak boros kata-kata. Cukup huruf Y. Betul, Bu? Itu menunjukkan bahwa kalian punya sifat juga. Apa sifat kalian? Banyak cakap. Serius nih, kalian banyak cakap. Mana buktinya? Kalau kalian digonceng suami dari Medan ke Riau, mau undangan ke Tembung, sepanjang jalan itu kalian yang bercakap kan? Ibu tuh pun mulai digoncengan tuh, Bang. Iya, maksud adik gini loh, Pak. Ini kan sekarang ini kan sudah mulai mau bulan puasa. Kalau adalah rezeki kita nanti habis raya, anak kita Iwan kita sunatkan ya, Bang, ya. Nanti gini, kalau ada rezeki, Bang, kita undang juga lah tetangga-tetangga malu lah. Kita, dia kan anak paling besar. Maksud gini mama loh, Bang. Kalau seandainya cukup rezeki kita pestakan lah, Bang. Malu juga kita kan ke PT IRA ini kan, Bang, sama-sama orang kampung. Mama kan orang Siantar, abang kan orang Payabakung. Jadi kita pestakan ya, Bang, ya insya Allah nanti ada rezeki. Gini loh, Bang, kemarin itu undangan kita loh ke Telaga Sari itu. Ada ku tengok apanya, hiasan-hiasannya agak-agak biru-biru langit gitu loh, Bang. Cantik kali ku tengok lah, Bang. Ya Allah, ya Allah, nanti kita buat ya, Bang, ya. Kalau masalah marhaban, Bang. Abang kan tahu kami punya grup. Nggak apa-apa, nanti ku bilang sama ibu ketua. Banyak kali cakap ibu, paling buat bapak tuh, Pak, ku ingatkan, menghadapi perempuan yang banyak cakap cukup 3 kata. Apalagi yang terakhir paling banter insya Allah. Tapi Pak, disitulah kenikmatan perempuan saat dia curhat kepada bapak, apapun gelisah dia ceritakan kepada bapak iakan semua. Disitulah ketenangan mereka. Kenapa? Iakan aja semua, Pak, karena yang dia cakapkan pun udah lupa dia itu. Tes. Apa kata mama tadi ngomong apa? Ngomong apa ya? Ada orang Jawa sini. Maka Pak, tenangkan mereka. Tapi kalian tahu, Bu, kami ini kan egois. Ibu asik bercerita dengan cerita ibu. Ibu asik bercerita di goncengan itu, maaf Pak, di goncengan tuh ibu peganglah suami pinggangnya yang gendut tuh, kaki ibu diangkat, lama-lama ibu bercerita, mulut ibu ke sini ke dagu.
Ibu di saat itu Bu, maaf, muncrat ludah ibu. Kena bapak. Naik sifat kedua bapak. Apa kata bapak? Muncung kau. Batak lakinya batak. Mulut kau. Mulai dia berangkat ngomong aja kau situ. Suntuk kali kau bikin. Ludah kau kena kuping. Diam kau di goncengan tuh. Sekali dibentak bapak, naik sifat kedua perempuan. Apa sifat kalian? Merah. Kalau sudah merajuk, yang tadinya pegang pinggang, gara-gara dibentak bapak, langsung dia mundur ke belakang. Hatinya berkata, ini yang tak tahan aku sama bapak anak-anak ni, ya Allah. Asal tak cocok sama dia, kasarnya itu yang tak tahan aku. Aku kalau bukan kena anak-anak ini, rasa-rasanya ada berpisah, aku pisah. Kasar kali kalau sudah ngomong, sakit hatiku, kejam kali kalau ngomong. Kejam-kejam kata-katamu, seram-seram ucapanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Mulailah dia pun diam di belakang. Pak, kuingatkan, di saat mereka merajuk, Pak, sifat ketiga datang. Apa itu? Seakan haram bagi dia mencakapi kita, Pak. Ini pelakunya. Kena lubang di jalan tari yang jelek tuh. Kena lubang di bala bapak tuh. Betul kan? Kalian pelakunya kan? Ya, itulah sifat kami kasar. Dua, setelah kami kasar, Bu, kami tak tahan dicueki. Sifat laki-laki itu, kalau sudah dicueki, itu merasa. Akhirnya nanti saat ibu tidur, mulailah mau damai dia dipegangnya. Tapi kalau pura-pura juga, maaflah ayah kalau kayak gitu sifat ayah, tahulah jangan banyak cakap kalau kereta. Maafkan ayah ya dek ya. Betul. Dipeluk bapak lagi. Iyalah dek, maaf ayah ya dek ya. Rupanya Pak, perempuan itu tak mempan kalau dirayu, mohon maaf Pak. Rayuan yang paling dahsyat kepada perempuan. Dengar nih Pak, peluk dari belakang kuat-kuat sambil tarik isi dompet. Setuju Bu? Mak. Taruh dompet tuh, ambil 20 lembar. Remaskan ke jarinya, bisikkan ke telinganya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Masih merajuk Pak, tambah 5 lembar lagi. Peluk kuat-kuat sambil berkata, ini langsung ke rap. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kesuciannya. Mulai agak pelan. Lalu dipeluk bapak kuat. Hadirmu tempat berlindungku sayang. Mulailah dak dik duk dak dik duk dak dik. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Jawab, engkaulah. Jawab. Akhirnya ibu itu pun berbalik ke belakang. Kang Aren jalo opo to Kang? Paginya keramas.
Oh ini nih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi saya naik jam 9.15. Ini jam 10.16, udah 1 jam. Kita lanjutlah sedikit lagi ya. Bukan apa-apa, tanggung. Tunjuk kita lanjut sedikit. Doakan saya Bapak Ibu sehat-sehat ya. Panjang umur. Ini saja 1 hari ini yang kesekian kali. Tadi malam saya pulang jam 2 baru sampai di rumah. Ngisi maulid mi'raj di Badage. Masjid Mubarak. Pulang ke Medan. Pagi kerja. Tadi insya Allah ngisi. Terus malam ke sini. Insya Allah nanti subuh ngisi kajian di Masjid Al-Muttaqi At-Taubah, Blok Gading. Berangkat dari sana, insya Allah besok saya jam 9 di Dusun 4 Kota Datar. Pulang dari Kota Datar, habis zuhur insya Allah saya besok itu ngisi di Tani Asri. Insya Allah begitu perjalanan malam. Ternyata laki-laki itu macam kerbau, Pak. Iya. Berangkat sana, lintang putang, pontang panting, hanya menyenangkan kalian. Asal pulang, bang duit. Kalian udah dikasih duit, makan kami pun tak kalian urus. Itulah makanya kadang-kadang kami diganggu-ganggu janda-janda kuncup tuh gara-gara kalian. Bu, oleh sebab itu 4 wanita bebas masuk surga. Mau? Amalkan 4. 1, kata Nabi, wanita bebas masuk surga tanpa ditanya, tanpa dihisap. Syarat pertama adalah tidak meninggalkan sholat. Syarat kedua wanita bebas masuk surga adalah tidak meninggalkan puasa. Syarat ketiga wanita bebas masuk surga adalah menutup auratnya. Ini tertutup begini. Bagus-bagus, subhanallah. Maaf, kalau wanita meninggal dunia berapa lapis, Bu? 5 lapis. Lapis dalam namanya kodam, kolor segitiga bagian dalam. Ini bukan porno. Lapis kedua, short. Lapis ketiga, lezing. Lapis keempat, gamis. Lapis kelima, jilbab panjang. Itu hukum Islam. Di atas, mohon maaf. Ini kita belajar. Di atas, itu di bawah. Di atas, apa itu? Apa itu lampu tembak itu? Penutup lampu tembak. Udah, singlet 2. Ketiga, kaos ketat. Udah 3 lapis. Keempat tadi gamis panjang, kelima jilbab panjang. Itu pakaian Islam. Dan pakaian itu berpengaruh Bapak Ibu. Mohon maaf. Apa? Riwayat bercerita. Pakaian yang disenangi Allah dan Rasulnya adalah warna hitam dan putih. Maka tengok Bapak nih. Bajunya hitam, listnya putih-putih. Oh, itu senang. Maka siapa yang pakai baju putih hari ini disenangi Allah dan Rasulnya. Itulah makanya orang haji, umrah, pergilah kita ke Mekah. Hitam putih. Kalau ada yang warna-warni, pasti jamaah Indonesia. Betul. Ada warna-warni batik, oh Indonesia. Nah, warna kedua, ada warna yang disenangi malaikat. Apa warna disenangi malaikat? Warna hijau. Itu makanya keranda warna hijau, pandan warna hijau, bendera warna hijau, langit-langit di rumah warna hijau. Semua yang mengantarkan pun nanti kalau bisa pakai baju hijau. Kenapa? Malaikat senang sama warna hijau. Maka siapa yang baju hijau hari ini, hati-hati datang malaikat maut. Bu, ibu warna hijau ya? Maaf bercanda ya. Memang itu ada hadisnya. Hadis doib memang dalam kitab Al-Jami'atus Shaghir. Yang ketiga, mohon maaf. Kalau Allah ada senang warna putih dan hitam dan Rasul. Warna hijau kesenangan malaikat. Warna kesenangan jin dari bangsa syaitan.
warna merah. Hati-hati kan warna merah. Allah, Ustadz ada aja. Mari kita buktikan bahwa jin itu senang sama warna merah. Kalau ada kuda kepang warna apa dikejar? Ya udah, hati-hati yang baju merah hari ini. Tapi tak ada. Maka kalau kalian pakai lipstik merah dikejar-kejar bapak, berarti bapak maaf ya, lanjut ya. Baik, siap kita lanjut. Ini kan pandangan umumnya. Cerita Mi'raj sudah, ya Pak Ketua ya. Ini amannya pulang ke sana ini kan. Tadi saya udah mau bawa mobil. Kata istri, ntar saya WA dulu teman mama yang di PT IRA. Mana ibu? Gak ada ya? Ada teman ngajar istri saya di sini, teman saya kerja juga. Karena dibaginya sama istri saya, undangannya sampai sama kami loh Bu Putri, kata dia. Tak nampak ku ibu tuh ya. Suaminya ada. Ada yang angkat tangan, berarti tak ada di sini tuh. Nah, karena undangannya dikirimnya. Kemarin saya jumpa, tempat ibu rupanya bin Ali. Iya loh Pak. Dari mana? Nanti Bapak Masjid Jami lewat sedikit ke kanan. Tahu nggak Pak, itu pesantrennya Bu Begum. Apa maksudnya? Pesantren amanah. Oh, padahal amanah ini yang punya itu Bu Hajah Begum. Bu Hajah Begum yang punya rumah sakit Mitra Medika Group sekota Medan, ada 5 rumah sakit. Saya bersyukur kepada beliau itu. Anak saya yang paling besar kuliah di Banda Aceh 3 bulan, ikut testing di Fakultas Kedokteran beliau yang di Helvetia. Anak saya alhamdulillah habis Quran 30 juz, lulus grade A, dapat beasiswa di Fakultas Kedokteran. Hebat tuh Begum itu. Ya Allah, maka kalau bisa penghafal Quran lah anak-anak kita. Iya, anak saya tamat dari Darul Quran, aliyahnya di Darul Ihsan. Alhamdulillah tes kemarin, anak saya dari 3 orang yang dipilih, alhamdulillah dapat kuliah gratis di Fakultas Kedokteran. Ikatan Dinas di Rumah Sakit Mitra Medika. Doakan sehat-sehat anak saya. Nanti ku carikan jodohnya yang habis Quran juga. Kalau ayahnya udahlah, cukuplah 1 itu aja. Itu pun udah suntuk aku ngaturnya. Lanjut. Yang ketiga, yang menyebabkan kita dirindukan surga Allah, kata Nabi, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang. Bu, Pak, sedekah itu adalah sebab kita dirindukan surga. Jangan pelit. Jangan pelit kalau datang kota infak ke rumah. Ini kadang-kadang asal datang anak-anak tuh, Assalamualaikum. Dari masjid mana? Al-Ikhlas. Bentar ya. Pergilah ibu tuh ke kamar. Dicarilah uang 2.000 yang lembek. Dimasukkan uang 2.000 ke kota infak. Mau masuk surga 2.000. Mikir. Harta nggak dibawa mati Bapak Ibu. Betul. Suami yang katanya cinta sama kalian, mati kalian takkan mau ikut sama kalian. Kutanya, Pak, kalau mati istri Bapak mau ikut Bapak dikubur? Mau? Atau kalian aja lah. Kalau suami kalian meninggal, mau kalian ikut dikubur? Jujur jawab, mau nggak? Di saat kalian meninggal, Bu, kami copoti cincin ibu. Kami simpan cincin itu ke mangkok. Habis 40 hari kami nangis. Nun, ya Pak, ambilkan dulu cincin mendiang mak kau. Diambil Pak, anaknya cincin itu. Allah, ilaha illallah. Kenanganku sama mamu cincin ini, ya Allah. Daripada sering ku tengok-tengok ini menjinglah, ini ayah jual ya nak. Kata, Pak, apa sih Pak kok dijual cincin mama? Tak tega aku melihat, terbayang mama kalian kita jual ya nak. Kok dijual Pak? Kau kan udah tunangan, abang kau kan di Batam, kakak kau sudah di Banda Aceh. Nanti habis raya kau nikah, aku sama siapa di rumah ini?
Maksud Bapak, mana tahu cukup ini modal kawin cari mama kalian yang baru. Bu, maka jangan terlalu cinta kalian dengan harta lah. Bu, daripada cincin ibu itu dijual bapak modal kawin, mau nggak kalian kita infakkan ke Masjid Al-Ikhlas? Mau? Setuju? Sekali lagi ku tanya, mau kalian cincin tertentu kita infakkan ke Masjid Al-Ikhlas? Mau? Mau? Tolong peci muna, kita kutip cincin. Ayo, ayo. Ayo buka. Mau. Giliran mau dikutip. Sekali lagi ku tanya, mau? Habis suara. Akan dibawa mati itu, Bu. Enggak. Harta. Kita ini semua begitu. Nanti gak punya mobil, jual kereta, beli mobil. Udah dapat mobil, dapat perumahan, mobil carry dijual, beli Avanza, Avanza dijual, tukar Innova, Innova dijual, beli Toyota Fortune, Fortune dijual, dapat Alphard, Alphard dibeli, Al-Fatihah. Apa yang kita bawa? Oleh sebab itu jangan pelit. Kenapa? Allah benci kepada orang pelit. Nabi benci kepada orang pelit. Malaikat benci kepada orang pelit. Bahkan yang paling dahsyat, orang pelit pun tak suka nengok orang pelit. Tapi di kadang-kadang perempuan ini, ya Allah. Halo anak muda. Nanti kalau kamu nikah, mana lagi remaja? Seandainya kalian nanti nikah anak remaja, jangan lagi ikut-ikutan kalian dengan mak kalian ya. Karena mama sekarang ini ada ku tengok yang nikah. Mohon maaf nih, ini pengalaman nengok orang pesta. Selesai nikah, marhaban. Habis marhaban, doa. Habis doa, acara bebas. Masuk acara tamu. Begitu tamu, mulailah ngomong MC. Apa kata MC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak dan ibu-ibu undangan tetamu kami dalam rangka pernikahan Zainal dengan Zainab. Kami Keyboard Entertainment mengucapkan kepada kedua mempelai selamat berbahagia sehingga ke anak cucu. Buat kedua mempelai, kami persembahkan sebuah lagu untuk kedua mempelai. Judulnya adalah Malam Terakhir. Makanya jangan sampai sembarangan manggil. Kawan tu aja belum malam pertama, MC-nya malam terakhir. Dan yang paling jijik, ada perempuan lagi nyanyi, dipegangnya lakinya. Malam ini, malam terakhir bagi kita. Dijawab lakinya, esok aku, betul lah 2 bulan cerai. Maka nanti nak, kalau kamu nikah, halo, kalau kau nikah dapat jodoh, semoga kau jadi menantuku. Dah kelas berapa? Anakku kelas 3 SMA. Doakan ya nak ya. Anak saya sekarang ini sedang tes di Unhan, Universitas Pertahanan, membawa modal habis Quran 14 juz. Jadi kita ini pacu terus anak-anak hafal Quran. Seperti anak kita tadi, subhanallah. Kalau ayahnya 45 juz. Juz pokat, belimbing, terong Belanda. Ayahnya lah ya. Nah, doakan ya. Nanti kalau anak aku di Unhan, aku cari-cari kau nanti remaja Masjid Al-Ikhlas. Yang mana dulu protokol itu? Aminkanlah. Anakku ganteng loh. Mau nengok fotonya? Ada di HP ini. Subhanallah, ganteng. Namanya Rifki Anutamimi. Buka nanti status apanya Facebooknya. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kalau kau nikah, misalkan nyanyi juga nggak apa-apa. Kalian ibu atau ibu nanti mana tahu nikah yang kedua kali,
Ini garang-garang enak kali ku tengok. Pernah saya undangan, enak kali lagunya. Apa kata dia? Dipegangnya suaminya. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Awak yang lagi makan pun enak kali lagunya. Tapi sampai situ aja. Selanjutnya, jijik. Jijik aku. Kenapa jijik? Kata dia, bukan harta, bukan rupa, bohong kau. Mau laki tak berduit? Tak jawab. Mau laki tak berduit? Mau laki pendek, hitam, bodoh, pau pula itu? Mau? Lalu kenapa? Bukan harta, bukan rupa. Ini makanya kalau nyanyi jangan sepotong-potong. Lalu apa? Bukan pula kemewahan. Lalu apa? Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Oke, terakhir. Udah mau serak suaraku. Entah macam mana nasib rezekiku di malam hari ini nggak tahu. Aku sebenarnya kelayapan kemana-mana menyenangkan mama anak-anak itu aja. Saya kalau udah pulang jam berapapun pulang dijemput depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mas. Istri saya kan orang Jogja. Ya Mas. Begitu dibuka pintu dikasihnya minum, duduk dikasihnya makan. Senanglah hatiku. Begitu ditemaninya saya makan, kasihnya minum. Ternyata ketenangan kita Pak. Asal sudah dikasih makan, dikasih minum. Tenang batin tuh. Tanpa diminta. Langsung saya rogo. Ma ini rezeki kita malam hari ini. Itu cara nyambut laki. Ini keren. Pulang laki. Beb. Otak kau, kata bapak itulah. Belum makan, belum minum. Beb, otak kau, katanya lah. Maka kasih makan, kasih minum. Tenangkan dulu dia. Baru nanti ajak dia cerita. Insya Allah cair itu. Ya kan? Sama kayak rezekiku nanti ini kan. Insya Allah lah mudah-mudahan ikan 9 ikan mujair. Mana tahu selesai doa, awak cair. Yang terakhir, yang keempat, yang menyebabkan kita rindukan surga Allah, kata Nabi, Nabi syahri Ramadan, senang menyambut bulan, nggak usah sentuh-sentuh. Ramadan pun datang, walaupun kita sentuh, meskipun angsuran 3 kali yang lalu belum lunas. Karena banyak perempuan kalau bulan puasa wirid pun dia bawa angsuran, kalah aja kau mau makni. Wirid bawa angsuran dia. Ada juga di kompleknya begitu. Wirid bawa angsuran dia. Allah la ilaha illallah. Udah bawa angsuran, pulang dari Columbus. Apa Columbus? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Asal dimakan, ada plastik. Aku bongkar aib kalian hari ini. Baik. Nabi syahri Ramadan. Kata Nabi, orang yang menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, itu dirindukan surga Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang dengan menyambut bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Semoga kita sambut bulan Ramadan dengan senang hati. Doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Oke, 4. Waktu kita sudah 1 jam lebih. Tidak usah lama-lama. Karena kalau terlalu lama nanti saya ceramah, susah nanti YouTuber ini ngedit-ngeditnya. Saya di mana-mana ketemu dengan beliau ini. Pernah saya ceramah 1,5 jam. Seminggu kemudian baru dibaginya saya. Mohon maaf Ustadz agak lama. Durasinya terlalu panjang. Harusnya yang pas 1 jam. Ini lewat. Mohon maaf ya Pak ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada nilai kebaikan. Bukanlah kampak sembarang kampak. Kampak dijadikan membelah kayu. Bukan batak sembarang batak. Batak ini namanya Darwin Pasaribu. Orangnya tinggal di Titi Baru, putra daerah Labuhan Batu.
Saya bangga Marga Pasaribu. Tadi ketua BKM-nya Lubis. Ya Pak. Nasution apa Lubis? Nasution. Yang Lubis tadi siapa ya? Oh Pak Lubis. Itu sepupu kami setunggal sekapal. Tapi ya Bang Anda, Lubis itu tak masuk dalam Al-Quran. Nasution apalagi. Rangkuti jauh. Marga yang lain tak masuk dalam Al-Quran. Satu-satunya yang masuk dalam Al-Quran adalah Pasaribu. Asal katanya, betul Ananda? Ada Pasaribu kan? Pasaribu alaihim. Pasaribu. Asal katanya saroba. Artinya minum. Pasaribu. Maka minumlah. Makanya banyak Pasaribu tukang tenggen. Yang di Toba sana. Kalau saya nggak tukang tenggen. Kalau saya apa? Pasaribu. Maka minum. Minum. Baik. Mohon maaf ya, ini bukan tukang tenggen. Alhamdulillah kami sudah banyak yang jadi mu'alaf, tapi masih ada keluarga sebahagian di Samos di sana yang belum masuk Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Lain kali ada hajatan, jangan lupa di WA lagi. Ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Ada kata-kata Darwin Pasaribu yang salah. Mohon maaf, jangan sampai berurusan kantor polisi. Buah duku, buah semangka, berbalut buah manggis, buah pepaya. Itu enak. Akan enak kan? Ya udahlah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wal niyatil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.